Anak-anak muda kita terancam hari ini dengan akidah Syiah. Karena mereka masuk melalui ajaran mut'ah. Dan ketujuh dia anak-anak muda. Anak muda nambah pacar-pacaran seolah-olah mendapat jalan keluar. Padahal tu jalan keluar pintu neraka tu. Apa mereka ajarkan? Boleh laki-laki dan perempuan bertemu sejenak. Walaupun hanya sesaat. Untuk berkontrak. Kemudian bergaul. Dengan imbalan. Setelah itu bubar. Nah, bagi mereka itu halal. Namanya nikah mut'ah. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang duduk permasalahan mut'ah, baik sebagai konsep, ajaran, dan bagaimana prakteknya di kalangan Syiah. Untuk masalah pertama adalah tentang konsep atau ajaran mut'ah itu seperti apa. Mut'ah juga biasa disebut dengan an-nikahul mu'aqqad, nikah temporer. Artinya nikah yang dibatasi waktunya. Oleh karena praktek ini namanya nikah, maka nikah adalah sebuah transaksi ya atau akad ijab qabul antara laki-laki dan perempuan. Itu artinya nikah. Artinya ada akad nikah, ada ijab qabul, sama dengan nikah-nikah yang lainnya. Ketika ada akad berarti ini adalah sebuah praktek yang sah karena ada ijab qabul. Bukan sekedar suka sama suka. Kalau perzinahan kan tidak ada nikah. Bedanya nikah dengan zina apa? Adalah kalau nikah hubungan antara laki perempuan berdasarkan suka sama suka, tapi ada ikrar ijab qabul atau akad. Sementara zina mungkin praktek tertentu karena suka sama suka, tapi tidak ada ijab qabul atau akad nikah. Nah, mut'ah adalah nikah. Berarti ketika disebut nikah berarti bukan zina. Dengan siapa? Ya sama dalam nikah yang lain, dengan seorang wanita yang tidak ada hubungan nasab atau sebab. Artinya dengan wanita yang bukan saudara kita, bukan ibu kita, bukan bibi kita, atau bukan ipar kita yang ada hubungan, tapi wanita yang nggak ada hubungan nasab maupun sabab. Sebagaimana nikah yang lain. Juga dalam nikah mut'ah ada ijab, ada mas kawin atau mahar, sama dengan nikah biasa. Jadi tidak dengan sembarangan wanita. Kedua juga ada mas kawinnya. Cuman yang membedakan apa? Kalau kawin nikah biasa tidak ada batas waktu tertentu, tapi kalau mut'ah atau nikah temporer itu ada batas waktu tertentu hasil kesepakatan bersama. Itu arti atau definisi nikah mut'ah. Jadi pertama, nikah bukan perzinahan. Persyaratan dalam nikah yang lain berlaku. Plus hanya apa yang membedakannya adalah ada masa waktu tertentu. Ini hasil kesepakatan dua belah pihak. Gak ada pihak yang dirugikan. Ketika dari nikah mut'ah ada atau menghasilkan sebuah anak, maka itu tanggung jawab bapaknya, bukan ibunya. Yang si anak itu adalah bernasabkan kepada bapaknya, bin fulan, anak yang sah dan wajib dinafkahi, juga mendapatkan warisan. Tapi istrinya yang dinikahi mut'ah tidak mendapatkan warisan ketika sudah selesai masa pernikahannya. Di status anak
hasil pernikahan mut'ah sama dengan anak yang dilahirkan dari pernikahan biasa, wajib dinafkahi dan mendapatkan warisan kalau orang tuanya meninggal, baik ibunya meninggal maupun bapaknya meninggal. Jadi yang membedakan nikah biasa atau yang biasa disebut dengan nikah daim dengan nikah mut'ah atau nikah temporer itu hanya masalah waktu saja dan nggak ada paksaan. Dan dengan wanita biasa nggak boleh mut'ah dengan wanita yang punya suami, nggak boleh, ya kan? Atau dengan siapapun yang wanita yang diharamkan dalam nikah biasa juga diharamkan dalam nikah mut'ah. Jadi sebenarnya definisi mut'ah dengan nikah biasa sama saja, hanya tadi masalah waktu saja. Ini masalah pertama tentang konsep atau definisi mut'ah. Masalah kedua, bolehkah nikah mut'ah itu? Nah, kalau kita bicara boleh atau tidak boleh, maka kita harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Kita sepakat atau kaum muslimin sepakat bahwa sumber hukum adalah Al-Quran dan Sunnah. Sunnah Nabi jelas disepakati. Nah, adakah dalam Quran dalil yang membolehkan mut'ah? Adakah dalam sunnah Nabi ucapan ataupun praktek ataupun persetujuan dari Nabi tentang masalah nikah mut'ah? Ini satu pertanyaan. Maka di sini ketika satu kelompok katakan Syiah mengatakan nikah mut'ah boleh, kelompok yang lain mengatakan tidak boleh, tentu masing-masing harus punya dalil. Lalu dalil, lalu kesimpulannya berbeda, ya gak ada masalah. Tidak boleh saling menyalahkan atau nyinyir. Boleh jadi masing-masing punya alasan yang membolehkan, punya dalil. Masalahnya nanti ya kalau yang tidak setuju dengan itu dalil, ya boleh-boleh saja. Itu hal yang biasa. Jadi ketika kelompok Syiah mengatakan boleh dengan dalil Quran dan hadis, nanti akan saya jelaskan, yang lain tidak setuju, ya gak ada masalah. Tapi tidak lantas memperolok-olok. Ini hanya perbedaan interpretasi atau ijtihad saja. Sama dengan hal-hal yang lain, tentang bacaan sholat, tentang cara-cara puasa, tentang cara-cara meletakkan tangan ketika sholat, ada perbedaan, ya gak ada masalah. Yang penting masing-masing punya dalil dari Quran kalau bisa, karena paling utama, atau dari sunnah Nabi. Nah, ketika ada dalil, ya sudah, jangan lantas menyalah-nyalahkan yang lain hanya gara-gara tidak sependapat. Toh pada intinya bahwa mut'ah sebuah nikah yang ada ijab qabulnya, ada mas kawinnya, hanya beda masalah apa? Waktu dan waktu saja. Yang satu tidak ada waktu, yang satu terbatasi dengan waktu. Nah, di sini saya akan bacakan beberapa dalil dalam Quran ataupun hadis tentang masalah mut'ah. Tentu di sini saya akan bacakan dalil Quran jelas karena itu sumber utama yang disepakati oleh kaum muslimin semuanya, dan sunnah yang ada dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak membaca kitab-kitab Syiah, ya, karena kalau kitab Syiah yang disampaikan di sini pasti sebagian kalangan tidak menerima. Artinya kita mencoba menjelaskan bahwa dalil dibolehkan yang mut'ah itu ada dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum saya bacakan dalil Quran dan hadis atau sunnah, ya, ada hal yang disepakati. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah pun sepakat bahwa mut'ah pernah dihalalkan pada zaman Nabi, namun dihapus atau mansuh
Artinya kata mereka ada hadis dari Nabi menghalalkan mut'ah, tapi bukan berarti Nabi mempraktekkan ya. Tidak semua yang boleh Nabi praktekkan. Tapi Nabi membolehkan. Artinya sebagian sahabat mempraktekkan pada zaman Nabi, itu disepakati oleh kaum muslimin. Cuman kata ulama atau pendapat madhab ahli sunnah lalu oleh Nabi dihapus. Orang Syiah meyakini tidak seperti itu. Mut'ah ada pada zaman Nabi dan tidak dihapus sampai pada masa Khalifah kedua. Khalifah Umar yang mengharamkan mut'ah. Ini juga dalilnya. Ini dalil dari kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan dari kitab orang Syiah. Ala kulli hal, jadi pertama disepakati bahwa pada mulanya Nabi membolehkan mut'ah. Itu sepakat. Artinya praktek mut'ah terjadi pada zaman Nabi. Itu sepakat dulu. Muncul perdebatan apakah dihapus oleh Nabi atau tidak. Itu aja perdebatannya. Jadi perdebatan apakah Nabi menghapus atau tidak menghapus. Tetapi awalnya diperbolehkan. Jadi mut'ah bukan sebuah praktek ciptaan orang Syiah yang mengada-ada. Tidak mengada-ada. Sudah ada pada zaman Nabi. Cuman oleh sebagian kalangan diyakini bahwa Nabi telah menghapusnya. Orang Syiah tidak meyakini dihapus, masih berlaku. Jadi yang penting apa? Ada pada zaman Nabi. Bukan karangan-karangan ulama Syiah. Jadi perdebatan bukan adanya mut'ah, tapi apakah dihapus atau tidak dihapus. Itu permasalahan. Artinya dihapus pada zaman Nabi atau tidak, itu aja. Kalangan ulama ahli sunnah mengatakan dihapus pada perang Khaybar. Kalangan Syiah tidak dihapus, berlangsung terus sampai pada masa Khalifah kedua. Nah, ungkapan Syiah itu juga ada dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, saya akan bacakan beberapa riwayat. Nanti terakhir saya kutip hadis, akan kutip pendapat komentar dari tafsir Ibnu Katsir. Saya akan bacakan teksnya. Tapi sebelum itu saya akan bacakan dulu hadis-hadis dalam kitab Sahih Bukhari tentang bahwa mut'ah itu terjadi pada zaman Nabi. Catat, bukan Nabi yang melaksanakan, yang salah paham ya. Dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabun Nikah jilid 7 strip 4 bab 8 hadis ke-3. Disebutkan An Abdullah bin Mas'ud qala kunna nagzu ma'a Rasulillah wa laysa lana syai'un faqulna ala nastakhsi fanahana an dhalik thumma rakhasa lana an nankihal mar'ata bithawb ila ajalin muayyan thumma qara'a alaina ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Al-Maidah ayat 87. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat, dia berkata, kami pernah berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami tidak mempunyai apapun. Artinya tidak bawa perbekalan, tidak bawa keluarga. Fakulna, lalu kami bertanya kepada Rasulullah, ala nastakhsi, apa kita tidak melakukan pengkebirian? Artinya supaya supaya tidak muncul dorongan seksual, apa kita sebaiknya melakukan kebiri? Karena mungkin dah sekian hari meninggalkan keluarga supaya tidak terganggu dalam berperang, apakah sebaiknya kita melakukan pengkebirian? Lalu Nabi fanahana andalik, beliau
melarang kami melakukan atau kebiri. Tsumma rakhkhasa lana, lalu beliau membolehkan atau mengizinkan untuk kami untuk menikahi perempuan dengan saub, dengan baju sebagai mas kawin ila ajalin muayyan. Nah, di sini sampai waktu tertentu. Artinya Nabi membolehkan kami untuk menikah dengan seorang perempuan dengan imbalan baju sebagai mas kawinnya di sini sampai waktu tertentu. Lalu beliau Rasulullah membacakan ayat, wahai orang beriman, jangan kalian mengharamkan hal-hal yang baik dari apa yang Allah halalkan kepada kalian, dan jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ini dalam kitab Sahih Bukhari. Kata-kata ila ajalin muayyan. Terlepas bahwasanya dibolehkan yang mut'ah bersifat kondisional atau situasional karena dalam peperangan. Karena itu kalau dalam keadaan normal tidak boleh, itu hanya persepsi kan. Tapi Nabi mengizinkan nikah dengan perempuan untuk waktu tertentu. Ini yang mut'ah namanya. Ini Sahih Bukhari. Juga dalam Sahih Bukhari disebutkan jilid 6 halaman 27 kitab tafsir surah Al-Baqarah. Nah. An Umran bin Husain qala nazalat ayatul mut'ah fi kitabillah fa fa'alnaha ma'a Rasulillah wa lam yanzil Qur'anun yuharrimuha wa lam yanha anha hatta mat. Qala rajulun bi ra'yihi ma syaa. Dari Umran atau Imran bin Husain berkata, turun ayat tentang mut'ah dalam kitab Allah dan kami melaksanakannya pada zaman Nabi. Melaksanakan mut'ah pada zaman Nabi. Dan tidak pernah turun ayat yang mengharamkannya. Dan beliau tidak melarangnya pula sampai beliau meninggal. Lalu kata si Umran, qala rajulun bi ra'yihi ma syaa. Tapi ada seorang berkata dengan pandangannya pribadi, semau dia. Ada orang berkata dengan ra'yunya, dengan pikiran sendiri tanpa dasar, ma syaa, semau dia. Siapa itu rajul? Enggak disebutkan. Yang pasti Nabi tidak melarang sampai beliau wafat. Ini dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, dengan juga dalam kitab Musnad Ahmad Hambal sama redaksinya mirip tapi sama intinya lah. Ayat tentang masalah mut'ah. Artinya dengan 2 hadis dan 3 hadis sudah cukup untuk dijadikan sebuah dalil bahwa mut'ah itu boleh, tidak dilarang, dan bahkan dipraktekkan oleh sebagian sahabat pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan kitab Syiah, tapi kitab ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian dalil dari Quran adalah surat An-Nisa ayat 24. Ya. Sebelumnya ayat 23 ya, tentang masalah beberapa macam wanita yang haram dinikahi. Saya nggak baca semuanya, tapi gini awalnya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi, terus panjang, innallaha kana ghafurur rahim. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, putri-putri kalian. Ini beberapa wanita yang tidak boleh dinikahi dalam surat An-Nisa ayat 23. Lalu ayat 24 juga diharamkan wal muhsanatu minan nisa. Perempuan yang sudah berkeluarga pun jangan dinikahin. Ya.
illa ma malakat aimanukum, kecuali wanita-wanita yang menjadi budak kalian, itu boleh. Kitaballahi alaikum, ini ketentuan Allah atas kalian. Nah, lanjutnya wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariḍah. Lalu dihalalkan atas kalian selain tadi itu, ibu, anak perempuan, selain dihalalkan. Lalu lanjutnya famastamta'tum, dan apa yang kalian nikahi dari mereka dengan mut'ah, minhunna, dari mereka perempuan, fa'atuhunna ujurahun, maka berilah kepada mereka mas kawinnya sebagai sebuah fariḍah, kewajiban. Ini ayat yang dijadikan alasan sebagai dibolehkannya mut'ah. Saya akan bacakan komentar dari Ibnu Katsir tentang ayat tersebut. Saya bacakan teksnya dan saya terjemahkan ya. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam mengomentari atau menafsirkan ayat tadi, ayat 24 surat An-Nisa. Wa qad istudilla bi umumi hadhil ayah ala nikahil mut'ah. Dan telah dijadikan dalil dari keumuman ayat ini atas nikah mut'ah. Jadi ayat ini secara umum dijadikan dalil apa dibolehkan nikah mut'ah. Meskipun nanti Ibnu Katsir tetap mengharamkan ya, tapi dia mengutip ini. Wala syakka annahu kana masyru'an fi ibtida'il Islam, kata dia. Tanpa ragu bahwa nikah mut'ah masyru'an, disyariatkan atau dibolehkan pada permulaan Islam. Berarti pada mulanya diperbolehkan. Summa nusikha ba'da dzalik, kemudian dihapus setelah itu. Nah, ini pendapat dari Ibnu Katsir, artinya pada mulanya boleh lalu dimansukh. Wa qad dhahaba Syafi'i wa ta'ifatun minal ulama ila annahu ubiha thumma nusikha thumma ubiha thumma nusikha marratain. Asy-Syafi'i berpendapat, Asy-Syafi'i dan sejumlah para ulama berpendapat bahwa mut'ah itu pada mulanya diperbolehkan, lalu dihapus, lalu dibolehkan lagi, lalu dihapus lagi 2 kali. Nah, ini bagaimana itu? Dibolehkan, dihapus, dibolehkan lagi, dihapus. Nah, pertama dibolehkan jelas pada zaman Nabi. Dihapus kapan? Nggak sebutin. Siapa yang menghapusnya? Apakah Nabi atau bukan Nabi? Lalu dibolehkan. Siapa yang membolehkan ini? Apa Nabi lagi membolehkan atau yang lainnya? Lalu dihapus lagi. Nah, penghapusan yang kedua siapa? Apakah Nabi atau bukan Nabi? Tidak keterangan dalam ucapan Imam Syafi'i tentunya. Artinya Syafi'i berpendapat bahwa terjadi 2 kali pembolehan dan 2 kali atau penghapusan, artinya pelarangan kan ya. Wa qala akharun aktsara min dzalik, sebagian yang lain mengatakan lebih dari 2 kali dibolehkan dan dihapusnya, artinya berkali-kali. Boleh dihapus, dibolehkan dihapus lagi, dibolehkan lagi dihapus lagi. Dia menarik ya ini pembahasan ya, artinya berkali-kali diperbolehkan dan berkali-kali dihapus juga. Saya nggak tahu apakah ada hukum lain yang begitu sampai berkali-kali. Nah, baru ini saya tahu ya. Tentu yang saya nggak tahu yang lainnya. Wa qala akharun, sebagian lagi ulama mengatakan innama ubiha marratan thumma nusikha wa lam yubah ba'da dzalik. Ya. Sebagian berpendapat bahwa diperbolehkan sekali, setelah itu dihapus seterusnya.
Jadi di antara ulama ahli sunnah berbeda pendapat. Syafi'i berpendapat 2 kali diperbolehkan, 2 kali dihapus. Sebagian mengatakan lebih dari 2 kali dibolehkan, dihapus. Dibolehkan, dihapus. Dibolehkan, dihapus. 3 atau lebih. Yang ketiga mengatakan cuma sekali dibolehkan dan sekali dihapus. Ala kulli hal berarti terjadi apa? Di antara mereka kontroversi tentang berapa kali diperbolehkan dan berapa kali dihapus. Lalu melanjutkan Ibnu Katsir nih, wa qad ruwiya an Ibnu Abbas wa ta'ifatin minas sahabah al-qawlu bi ibahatiha lid-darurah wa huwa riwayatul Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi, dan sejumlah sahabat pendapat diperbolehkan yang mut'ah lid-darurah karena darurat, karena kebutuhan mendesak. Ini riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Wa kana Ibnu Abbas wa Ubay bin Ka'ab wa Sa'id bin Jubair wa Suddi yaqra'una famastamta'atum bihi minhunna ila ajali musamma fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Ini lagi. Ibnu Abbas dan Ubay bin Ka'ab, Sa'id bin Zubair, ini tokoh penting, Wasudi, membaca ayat ini ada perbedaan. Famastamta'tum bihi minhunna ila ajalin musamma. Apa yang kalian mut'ahi dari mereka, ada kata-kata ila ajalin musamma, sampai waktu tertentu. Fa'atuhunna, maka berilah mereka mas kawin sebagai sebuah kewajiban. Ada tambahan ila ajalin musamma. Jadi ada tambahan dalam teks Al-Quran. Apakah ini tambahan tahrif atau bukan? Walau dalam Quran yang sekarang ini tidak ada kata-kata ila ajalin musamma. Tapi qiraahnya Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Sa'id bin Zubair, ada tambahan dalam ayat ila ajalin musamma, sampai ajal atau waktu tertentu. Berarti bacaannya atau qiraahnya Ibnu Abbas lebih tegas bahwa itu ayat tentang masalah mut'ah, kan disebutkan waktu tertentu. Tapi ayat yang populer dalam Quran sekarang nggak ada kata-kata waktu tertentu. Artinya apa yang kalian mut'ahi dari mereka, berilah mas kawin. Itu yang hadis dan dalam Al-Quran sekarang. Tapi dalam versinya Ibnu Abbas ada tambahan. Wanita yang kalian mut'ahi sampai ajal tertentu, sampai waktu tertentu, berilah mas kawinnya. Nah, saya nggak bicara pakainya tahrif atau tidak tahrif. Tapi qiraahnya Ibnu Abbas lebih tegas. Adanya apa? Waktu tertentu, berarti lebih tegas. Maknanya apa? Kawin mut'ah. Ini dari kitab Ibnu Katsir ya. Bukan kitabnya Syiah. Nah, nazalat fi nikahil mut'ah. Itu ayat turun berkaitan dengan nikah mut'ah. Walakinnal jumhur ala khilafi dzalik. Tapi mayoritas ulama menantang itu ayat. Qiraahnya Ibnu Abbas. Jumhur, tapi ada ya, berarti tidak sepakat semuanya kan. Artinya pro kontra. Mayoritas menolak itu ayat tambahan ila ajal musamma. Mayoritas, tapi berarti ada sebagian sekelas Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang terkenal ahli tafsir. Ala kulli hal, lalu mengutip hadis dari Sahih Muslim bahwasanya dikatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nikahil mut'ah wa an luhumil humur al ahliyah yaum Khaibar. Ya. Dalam Sahihain Muslim khususnya, Nabi melarang nikah mut'ah dan makan daging keledai jinak ya pada hari Khaibar. Ini yang juga dijaring alasan oleh Ahlu Sunnah bahwa mut'ah haram. Tapi mereka sepakat sebelum itu
dibolehkan. Jadi lagi-lagi masalah mut'ah itu pada mulanya boleh. Itu sepakat semuanya. Permasalahannya apakah setelah itu dihapus atau nggak dihapus? Ini terjadi perbedaan. Ya. Itu saja. Jadi ala kulli hal yang penting poin yang disampaikan adalah bahwasanya nikah mut'ah itu ada dalilnya dalam Quran dan hadis. Bukan sebuah karangan-karangan ulama Syiah. Itu pembahasan kedua. Dan terakhir, bagaimana prakteknya? Mut'ah itu boleh, bukan wajib. Seringkali sebagian kalangan menyinyir bahwasanya orang Syiah membolehkan mut'ah berarti saya boleh nikah dengan putri Anda, wahai ulama Syiah. Boleh bukan berarti harus dikerjakan. Dan sekarang nikah seakan sesuatu yang menjijikkan. Dianggap sebuah perzinahan yang dikemas agama. Seakan-akan harus dipraktekkan. Meskipun nanti misalnya ada orang Syiah salah mempraktekkan, itu salah dia. Dia bersenang-senang memanfaatkan perempuan, itu adalah oknum, bukan ajaran. Artinya pada prinsipnya nikah mut'ah itu boleh. Orang mempraktekannya dengan motivasi melampiaskan syahwat, ya salah orang itu. Sebagaimana tolak atau talak terhadap perempuan boleh, tapi orang mau nikah nanti mau ceraikan sebulan setelah nikah, itu dosa, gak boleh. Nikah sama perempuan dengan niat apa, nanti setiap bulan mau saya cerai, nikah lagi, cerai lagi. Yang salah bukan talaknya, tapi orang menyalahgunakan talak. Yang salah bukan nikah mut'ahnya, tapi orang menyalahgunakan nikah mut'ah. Sama saja, orang nikah mut'ah mesti perempuan, nikah lagi untuk melampiaskan syahwat. Sama dengan orang yang kawin talak, ya sama saja. Nabi pernah melaknat, la'anallahu kulla dawakin wa kulla dawaqah. Atau la'anallahu dawaqina wa dawaqat. Allah melaknat orang yang banyak mencicipi perempuan. Artinya kawin cerai. Dan melaknat az-zawaqat, para wanita yang mudah nikah dicerai. Ini hadis dalam konteks kecaman terhadap orang yang doyan kawin lalu talak. Wah, Nabi dilaknat. Tapi ini bukan berarti talak dilarang. Sebagai sebuah hukum, talak boleh. Tapi kalau motivasinya mau kawin cerai, dia berdosa. Dianya berdosa, bukan hukum talak dirubah. Juga mut'ah itu boleh. Ketika orang Syiah nikah mut'ah ke sana kemari, yang salah orangnya, bukan nikah mut'ah yang salah. Jadi menyalahgunakan hukum agama untuk kepuasan sendiri, itu jangan dikecam. Allah laknat baik orang yang sering kawin talak atau yang sering mut'ah, itu yang salah orangnya, menyalahgunakan hukum agama, bukan hukum yang salah. Jadi pada prinsipnya talak boleh, juga nikah mut'ah boleh. Itu yang paling penting. Nanti orang menyalahgunakan, dia yang bertanggung jawab. Tidak boleh kita menghina sebuah ajaran hanya gara-gara perilaku orang yang mempraktekkan. Ya gak bisa. Sekarang masalah poligami dibolehkan dalam agama, tapi orang poligami karena melampiaskan syahwat juga gak bagus. Poligami boleh gak? Boleh. Tetapi kalau tujuannya bersenang-senang, berbangga-banggaan, istri 2, 3, 4, dicerai kawin lagi, itu tujuannya, menjadi dosa. Tapi bukan berarti menjadi poligami itu gak boleh. Ya kan? Jadi kesalahan pelaku poligami, kesalahan pelaku talak, kesalahan pelaku mut'ah, itu tidak berarti merubah hukum menjadi haram. Tidak. Orang yang harus diajari dengan baik. Itu hukum tidak berubah, hanya ulah oknum. Bahkan bisa menjadi haram bagi dia kalau menyalahgunakan hukum.
Sama dengan hukum yang lain. Makan boleh tidak? Minum boleh. Kalau boros, gak boleh. Kulu washrabu wala tusrifu, kata Allah. Makanlah, minum, jangan berlebih-lebihan. Makan nasi boleh, makan daging kambing boleh, tapi kalau berlebihan menjadi gak boleh. Israf. Nah, ada orangnya israf bukan berarti daging menjadi haram, bukan. Orang itu harus diberi pelajaran, tidak boleh makan daging berlebihan, jangan mubadzir. Nah, juga nikah mut'ah, talak, dan poligami tidak berubah hanya gara-gara oknum yang menyalahgunakan poligami, menyalahgunakan talak, menyalahgunakan nikah mut'ah, menyalahgunakan halalnya daging kambing atau apapun, tapi dia makan daging sedikit, banyak, 1 ekor dimakan, cuman pahanya sisa dibuang-buang. Dosa enggak? Dosa. Bukan berarti makan daging kambing haram. Orang itu menyalahgunakan, membuang-buang kenikmatan dari Allah Ta'ala. Jadi 3 masalah. Definisi mut'ah tadi itu nikah namanya, bukan berzinahan. Ada ijab qabulnya, ada mas kawinnya. Cuma ada waktunya. Kedua, hukumnya boleh. Karena pada zaman Nabi dipraktekkan, itu kesepakatan. Tinggal apakah dihapus, enggak dihapus, itu banyak perdebatan. Dan ketiga, dalam Quran pun ada masalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Terlepas dia setuju atau setuju, tapi ada dalam Ibnu Katsir bahwasanya ini ayat dijadikan dalil diperbolehkannya mut'ah. Yang ketiga, masalah praktek itu adalah kesalahan orang pelaku, tidak berarti serta-merta menjadi hukum itu menjadi haram. Dan mut'ah hanya boleh, bukan harus, bukan wajib. Ada orang kata berarti wajib dilaksanakan, ya tidak, boleh dipraktekkan, boleh tidak. Tapi kalau dipraktekkan dengan tujuan melampiaskan nafsu saja, menjadi budak syahwat, menjadi haram, bagi dia haram. Tapi hukum mut'ahnya tidak berubah, sama dengan talak dan poligami. Itulah pembahasan tentang masalah mut'ah